Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur kami. Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat memberi kekuatan bagi kami, menghibur kami, bahkan menerangi jalan kami sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu menderita karena melakukan kebenaran. 1 Petrus 4 ayat 1-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang tidak berbuat jahat kepada orang yang berlaku baik dan benar kepadanya. Tetapi tidak selalu demikian. Bisa terjadi sebaliknya. Perbuatan baik yang kita lakukan dibalas dengan perbuatan jahat sampai kita menderita. Petrus menegaskan, bila hal seperti ini terjadi atau kita alami, kita harus tetap melakukan yang benar. Penderitaan meski membuat fisik kita sakit, tetap akan membuat kita bahagia karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Memandang terus kepada Kristus. Petrus menekankan, apabila kita mengalami penderitaan karena kebenaran, kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Ia sangat menderita karena dosa kita. Ia menderita meski ia benar. Ia diperlakukan tidak adil meski ia berlaku adil. Karena itu, kesediaan menderita ini pun seharusnya menjadi karakteristik orang Kristen. Dengan meneladani Kristus, kita lebih siap meninggalkan cara hidup lama yang dikuasai hawa nafsu dan siap menanggung derita karena berbuat baik. Pula, kita siap berlaku benar meski kita harus menderita. Menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan adalah nasihat Petrus agar kita memiliki komitmen yang sungguh kepada Kristus, siap sedia kapanpun dan dimanapun mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan siapa saja. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami diajarkan bahwa kami harus tetap melakukan yang benar kepada orang-orang di sekitar kami. Tatkala orang-orang berbuat jahat kepada kami karena kami melakukan kebenaran, tetapi kami harus terus melakukan kebenaran itu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan melakukan firman-Mu, dan kami siap melakukan berbagai aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.